Malam yang mencekam 14. Cepat tutup jendelanya. Dia mau datang. Sekali lagi isyarat kepala Vian mengisyaratkan agar mereka menuruti. Sekarang giliran dia yang berbicara dan sosok itu harus mendengarkan. Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu tubuh ini? Tubuh Vika tidak hentinya menari mendekat memutari lagi tubuh Vian. Nyai, Nyai, Nyai siapa? Mau apa kamu? Abah Yai tahu. Aku mengenalnya. Aku ke sini untuk menjaga anak ini. Duduklah, perintah Vian tegas sembari berduduk sila menunggu. Menurut, tubuh Vika menurut duduk selayaknya sinden kembali dengan tangan tetap menari gemulai santai. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Vian tanpa ekspresi. Tidak dijawab. Mata yang lama terpejam kini terbuka melirik ke atas menarik sedikit bibirnya menyeramkan ke arah lawan bicara. Sama sekali enggan menjawab. Wanita itu sudah tidak lagi menggerak-gerakkan badannya. Melindunginya dari siapa? Tunjuknya atas ke belakang mengarah ke bukit atas tanpa merubah tatapannya. Fahmi paham mengangguk. Bantu aku Cah Bagus. Alisnya menyatu. Buat apa pula dia harus membantu? Sepertinya penari itu bisa baca pikiran pemuda di depannya tersenyum semakin lebar mendekat diri membisikkan sesuatu. Kamu itu mirip sekali seperti abahmu. Pertahankan Cah Bagus. Tapi aku butuh bantuanmu. Dia akan datang. Vika kembali menutup mata seakan sedang melihat dari jauh musuh yang mulai mendekat. Sebentar lagi. Siapa? Tunjuk ke atas ke arah yang sama. Bersiaplah Cah Bagus. Ia mengkode. Hanya Fakih yang paham lalu memerintahkan semua teman untuk mengambil Al-Quran jika terbatas bisa pakai gawai. Dia datang. Pekiknya berat sebelum melebarkan tangan memulai menari mengangkat badan seakan-akan terbang dan, bruk. Vika kembali tidak sadarkan diri. Vian memimpin membaca ayat-ayat suci yang sudah diajarkan sang ayah menghadapi situasi seperti ini. Suara gaduh mulai terdengar tidak lama setelah mereka mulai melantunkan ayat. Benturan keras dari segala penjuru termasuk pintu dan jendela seakan ingin mendobrak tapi terpental. Belum lagi dari atap rumah. Seperti ada yang perang di atas sana. Benturan pedang saling bersahutan. Di depan, belakang. Segala penjuru seperti selayaknya sedang terjadi peperangan besar-besaran. Para wanita hatinya melemah takut. Narendra meminta mereka jangan menghentikan mengajinya dengan isyarat tangan. Lili dari kejauhan mengawasi sesekali menatap ke atas berharap malam segera berakhir dan kemenangan berpihak ke mereka. Semakin mendekati subuh suara semakin gaduh sedangkan tenaga di dalam sudah semakin melemah ditambah semalaman mereka kurang tidur. Semua terlelap hanya menyisakan Vian dan Fakih. Fakih pun mulai menunjukkan mulai hendak lobet dan pet. Benteng melemah gempuran luar semakin ganas dobrakan pintu dan jendela dinding terdengar memekikkan telinga. Dita terbangun tidurnya benar-benar terusik kesal dilantunkan dengan volume paling tinggi semua gawai yang ada di situ milik teman-teman wanitanya untuk diletakkan di setiap sudut yang paling gaduh hanya genting saja yang terlewat. Setidaknya suara luar mulai tersamarkan ia bisa kembali tidur dengan nyenyak. Vian terus semangat melanjutkan mengajinya sampai azan subuh terdengar. Tubuh terbanting ke samping tidur sebentar. Hanya sebentar saja. Sangat mengantuk. Mendengar suara iqomah dia benaran bangun membangunkan yang lain mengajaknya salat baru nanti setelah selesai membangunkan Vika yang belum kunjung bangun. Vika mulai membuka mata menahan kepala yang amat berdenyut mencoba untuk duduk dibantu Naila dan juga Intan. Tangan Kaisa membantunya meminum segelas air putih. Entah apa yang terjadi dia sama sekali tidak ingat. Di lain tempat, baru juga mau turun Raya tergelincir saat tangan hendak meraih batang pohon untuk berpegangan merosok terjun bebas ke bawah menggelinding-gelinding di tanah yang basah campur lumpur karena subuh tadi hujan turun lumayan deras. Ilham. Ilham yang masih di belakang mengambil sampah mereka mendengar pekikan wanita yang harus ia jaga lantas bergegas berlari memasuki hutan. Khawatir ada hewan buas atau apa. Raya, baru juga ganti baju. Dilihat seluruh bajunya penuh lumpur. Kenapa hidupnya apes terus? Mata Ilham membulat tidak percaya. Baru juga ditinggal sebentar sudah acak kadut. Susah payah ia menahan tawa. Raya yang tahu langsung merujuk menolak bantuan bodyguardnya. Gak perlu, pelan-pelan Rai. Tasnya biar di sini saja. Gak usah ganti. Berendam saja nanti juga kering sendiri. Terpaksa Raya kembali naik ke atas sendiri dengan muka ditekuk menuju sungai membersihkan diri.
Mereka berdua melanjutkan jalan dengan hati-hati karena medan yang dilalui lumayan licin berlumpur diguyur hujan berjam-jam. Jangan sampai tersesat, mengingat jalan yang dilewati kemarin dan berbelok ke jalan yang belum mereka telusuri. Siapa tahu bisa sampai ke desa Mekar Putih. Awas. Ilham kaget mendengar teriakan penumpangan mengerem dan kehilangan kendali. Jatuhlah keduanya di tanah yang berlumpur. Nasib apes dialami lagi terpelanting ke samping agak ke depan dengan posisi tengkurap. Baju memang tidak parah-parah sangat tapi ini muka sudah tidak lagi terbentuk. Tidak ada warna lain selain warna coklat. Mau membersihkan muka tangan juga penuh lumpur hanya bisa menangis duduk berselonjor. Pakaian pula kok gak ada yang bersih adanya bagian belakang. Lelah mau pulang, Mama. Ilham yang sudah tidak bisa lagi menahan tawa tertawa terpingkal memegangi perut melihat wajah ipar dari bosnya padahal tidak sadar diri. Muka juga tidak kalah buruk rupa penuh lumpur. Sedangkan, si kedua tersangka yang muncul tiba-tiba mengangkat bahu takut sebelum menghilang lagi. Mereka sungguh benaran tadi tidak sengaja. Hanya salah darat. Sela, Lily. Disodorkan kaosnya yang ada di tas untuk membersihkan muka gadis yang belum juga merubah posisi setelah puas mengambil gambar di gawai dijadikan wallpaper. Rencana juga nanti akan dipajang sebagai profil sosmednya. Menyepetkan kesal kaos yang diterimanya ke arah pria tampan di depannya yang masih saja menertawakannya. Sini, matanya saja yang dibersihkan, perintahnya dengan tawa. Kita harus berhemat air, tidak tahu kapan sampai. Benaran berantakan keduanya. Seperti abis mandi lumpur. Dibersihkan pakai air bukannya bersih jadi tambah perih paniklah ia. Perih. Ilham yang bingung langsung menyodorkan lengan kaos yang dikenakannya yang masih bersih tertutup jaket untuk membersihkan mata Raya yang memerah. Ya sudahlah. Cemong-cemong tidak apa-apa. Anggap saja sebagai masker gratis. Ini mahal di kota. Langka. Keduanya kembali melanjutkan jalan dengan penampilan acak-acakan. Mata Raya berbinar apa ia tidak salah lihat. Ada manusia selain mereka berdua. Di depan ada orang. Aku tidak salah lihat kan? Teriaknya Bunga tidak sabar mendekat. Cepat. Iya. Itu orang. Mereka turun dari motor dengan tas ransel besar di badan mereka masing-masing untuk bertanya jalan menuju desa Mekar Putih. Siapa tahu mas-mas itu tahu jalannya. Mas. Permisi. Astagfirullahalazim. Mas. Mbak. Ngagetin saya. Mukanya Mas kenapa? Abis jatuh. Saya mau tanya. Desa Mekar Putih arahnya kemana? Oh, Mas. Mbaknya mau ke desa Mekar Putih. Ayo. Ke sana sama saya. Saya dari desa Mekar Putih. Masih agak jauh sih. Tapi sebentar ya. Mas. Saya ambil hasil panen saya di bawah. Tidak apa-apa ya. Ilham mengangguk justru menawarkan jasa. Siapa tahu ia berguna di bawah sana. Setelah Raya menunggu agak lama di atas sendirian kedua pemuda yang tadi izin turun sudah menampakkan hidung dengan karung yang diangkat di atas pundak kesusahan memanjat ke atas. Dibantu pula mengikat dua tumpukan karung yang diletakkan di belakang boncengan motor. Dari belakang Ilham mengikuti dengan sabar karena mas-mas tersebut tidak bisa melajukan kendaraan dengan kecepatan di atas rata-rata karena terlalu banyaknya barang yang dibawa. Di depan juga ada satu karung ukuran sedang. Sepanjang jalan memasuki desa banyak warga yang menyapa. Rasa malu menghantui Raya dengan muka penuh cemong. Itu ada sungai. Berhenti sebentar napa, basuh dulu ini muka. Malu. Susah banget disuruh berhenti dari tadi. Malu aku. Mulai banyak warga. Apa sih Rai? Jatuh nanti. Sudah dibilangin gak bisa. Kasihan mas-mas tadi kalau suruh berhenti. Berat Rai. Kasihan. Malu. Aku. Ingin sekali rasanya menyembuhkan wajah di saku tapi bagaimana caranya? Tidak ada pilihan lain selain mengangguk menyapa balik.